Halo sahabat pembudidaya walet, bertemu lagi di channel WD Radian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara pemasangan kabel kontroler kelembaban untuk rumah burung walet. Ini adalah kontroler kelembaban tipe MH13001 yang akan kita pasangkan untuk mengatur atau mengontrol kerja dari mesin embun, atau istilahnya kita sekarang memakai meshmaker yang akan kita pasang untuk rumah burung walet. Jadi ini ada beberapa jalurnya. Ini jalur power. Jadi nanti ada kabel jumperannya untuk beban. Ini beban di angka 12. Untuk power itu di angka 45. Jadi dari kabel 24 ini akan kita pasang kabel jumper. Ini ada sensornya juga. Ada warna merah, kuning, hitam dan putih. Inilah yang nanti akan mengontrol berapa kelembaban yang ada di dalam gedung walet kita. Dengan sensor inilah pendeteksinya. Jadi sensor ini kita taruh di atas gedung atau di dalam gedung walet kita. Kami umumnya menaruh itu di lantai paling atas, karena lantai paling atas itulah yang paling minim kelembabannya. Oke, kita akan mencoba merangkai kabelnya dulu. Ini sudah kita siapkan 2 buah kabel dengan panjang 1 meter. Terus sudah kita sobek bagian tengahnya. Ini kabel untuk power. Kita pasang dulu kabel untuk power. Ini dengan menggunakan obeng tespen, obeng min yang agak kecil. Kita cukup memakai kabel serabut ukuran 0,75 x 2. Jangan terlalu kencang karena bisa membuat bautnya menjadi dol. Ini soalnya alatnya agak kecil. Jadi setelah kita pasang kabel untuk power, lalu kita pasangkan lagi kabel jumperan untuk beban. Dari kabel jumperan ini kita pasangkan ke pin nomor 2. Nanti pin 1, 2 inilah sebagai pemutus jalur dari beban. Oke, kita coba menghubungkan dulu ke power. Ini kita jumper ke biru sama biru. Kita usahakan pemasangannya rapi. Bisa teman-teman lihat, ini kabel kita pasang dengan warna yang sama biar tidak ada ragu. Jadi yang ini kabel kita pasangkan ya ke pin nomor 1, itu kabel beban. Nanti kabel beban ini akan kita buat colokannya untuk menghidupkan meshmaker dan exhaust fan-nya. Jadi inilah kabel bebannya. Jadi
ibaratnya ini kita jalurnya masuk ke relay. Jadi mesin ini mendeteksi berapa kelembaban yang kita sudah program, maka relay inilah yang akan memutus arus dari mesin ini. Jadi kita hubungkan kabel hitam sama kabel hitam ke power. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Nanti akan kita isolasi supaya tidak ada terjadi konsleting nantinya, karena ini daya listrik. Jadi kalau konslet bisa berbahaya, selain berbahaya kepada kita juga berbahaya terhadap alat ini, akan bisa menyebabkan menjadi rusak. Jadi setelah ini kita lakban dengan rapi agar tidak ada kabel yang kelihatan. Jadi usahakan serapi mungkin. Bisa teman-teman lihat detailnya supaya nanti tidak ada ragu untuk bagaimana cara membuat jalur pengkabelan untuk menghidupkan controller ini agar bisa bekerja secara otomatis. Jadi usahakan nanti kabelnya jangan terlalu pendek, karena juga susah untuk memasang lakbannya. Oke, ini sudah terlakban. Jadi untuk beban, kabel beban, kita memasang seklarnya. Kita akan memasang seklar. Kita memakai 3 lubang. Sebenarnya yang berfungsi itu 2 lubang saja. Yang satu untuk mismaker, yang satunya lagi untuk exhaust fan, karena kita hanya memakai 2 alat saja untuk membuat mesin pengembun ini. Jadi usahakan saklarnya yang kuningan, yang bagus, karena daya mismaker tadi cukup besar, yaitu 450 watt ditambah daya dari exhaust fan itu ada sekitar 500 watt kedua-duanya. Jadi usahakan kita pakai saklar yang bagus. Jadi ini kita memakai terminal saklar yang kuningan. Ini kita coba memasang. Kita bongkar dulu baut-bautnya supaya bisa terpasang dengan rapi. Jadi sebenarnya alat ini sangat mempermudah kita untuk mengontrol gedung walet, karena ada teman-teman memakai mismaker juga, tapi mereka tidak memakai controller, mereka hanya memakai timer. Jadi bedanya timer dengan ini, kalau timer itu sesuai waktu yang disetting. Jadi contohnya begini, di saat musim hujan itu kelembaban pasti akan tinggi pada gedung walet kita. Jadi walaupun kelembaban tinggi, timer tadi tidak akan bisa mendeteksi kelembaban pada gedung walet kita. Dia hanya bisa berfungsi sesuai jam yang sudah diatur. Berbeda dengan ini. Kalau ini dia kerjanya memakai sensor, dia bekerja sesuai dengan kelembaban yang kita atur. Jadi contohnya kita ingin kelembaban di gedung walet kita yaitu
80 sampai 83. Jadi mesin ini kita hidupkan di angka 83% kelembaban. Nanti di saat kelembaban sudah mencapai 88%, maka mesin ini otomatis akan mati sendirinya. Di saat kelembaban sudah turun kembali menjadi 83%, maka dengan otomatis mesin ini akan hidup kembali. Begitulah selanjutnya. Seandainya kelembaban di dalam gedung wallet itu sudah lebih dari 88 karena contohnya musim hujan, jadi kelembaban sudah tercapai, maka mesin ini tidak akan hidup. Jadi sangat efisien sekali, baik itu untuk hemat listriknya, hemat airnya. Jadi untuk ketahanan mesin ini juga sangat bagus karena dia hidup hanya sesuai kelembaban yang sudah disetting, bukan sesuai waktu. Kalau waktu itu dia akan hidup terus walaupun kelembabannya sudah lembab di dalam gedung kita. Jadi kami sarankan kepada teman-teman dengan adanya video ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmunya juga bagaimana kita bisa memasang alat ini pada gedung wallet kita. Jadi inilah saklarnya sudah terpasang, terminalnya. Kita akan kencangkan bautnya dulu, nanti kita akan pasangkan colokannya untuk power hidup, menghidupkan controller ini. Jadi ini adalah tempat menghidupkan mismakernya dan exhaust fan-nya yang dikeluarkan arus dari alat ini. Jadi untuk menghidupkan alat ini itu kita memakai colokan yang terpisah dengan saklar terminal ini. Jadi di sini ada dua jalur, yaitu ada input ke dalam controller ini dan ada outputnya. Jadi input itu masuk ke dalam controller, output juga gitu masuk ke dalam controller. Jadi controller inilah yang mengatur atau mengendalikan kerja dari mixmaker dan exhaust fan. Sekarang kita lagi memasang colokannya. Ini juga colokan usahakan yang kuningan, jadi agar tidak mudah terbakar nanti, karena kalau colokan-colokan yang biasa itu gampang terbakar karena daya dari mixmaker ini cukup besar, sampai 500 watt. Diusahakan memakai yang bagus, kabelnya juga memakai kabel besar, jadi untuk amannya, sehingga alat ini bisa bertahan lebih lama dan awet. Oke, sambil kita menunggu pemasangan colokannya, kita bercerita tentang controller ini. Sangat efisien sekali bagi kami. Jadi maka dari itu maka kami ingin membagikan ke teman-teman bagaimana lebih mudah dalam mengontrol gedung-gedung walletnya, karena banyak yang repot untuk mengisi air ke dalam gedung-gedung walletnya, membersihkan ember-embernya, terus belum anakan wallet banyak yang jatuh ke dalam air, terus amonia yang dihasilkan dari kotoran yang jatuh ke dalam bak atau ember-ember yang kita taruh di dalam air, di dalam gedung tadi. Jadi banyak kelemahan kita memakai ember-ember atau bak-bak air di dalam gedung. Jadi sebenarnya ada plus minusnya. Kalau alat ini kita pasti memakai listrik, cuman kalau untuk bak air kita juga memakai listrik untuk menaikkan atau mengisi air ke dalam
bak-bak yang ada di dalam gedung wallet kita. Jadi bagi kami ini sangat efisien sekali daripada bak-bak air atau ember-ember air yang ada di dalam gedung. Ya, itu tergantung kepada teman-teman yang mau memilih yang mana. Jadi itu hanya saran kami. Jadi semua itu kami serahkan kepada teman-teman pembudidaya, apakah mau pakai alat ini atau ember. Inilah setelah kabel power dan kabel bebannya sudah terpasang, ini sekarang kita akan memasang sensornya. Ini sensor ada 4 kabel, ada kabel warna putih, hitam, kuning, merah. Jadi semua sensor ini harus terpasang, kabelnya harus pas, kalau enggak dia tidak akan berfungsi. Jadi kalau seandainya satu tidak terpasang, dia akan mendeteksi, dia akan berbunyi. Jadi nggak usah ragu juga teman, kalau seandainya ada kabel yang longgar atau yang kurang erat atau yang putus, maka sensor ini tidak akan kebaca dan alat ini akan berbunyi bahwa ada kerusakan di salah satu sensornya. Inilah bentuk controller ini setelah terpasang. Ini bentuk kabelnya, ini kabel bebannya, yang satu dihubungkan ke dalam mesin sebagai pemutus, yang satu dihubungkan langsung ke power. Ini sensornya. Nanti sensor ini juga akan kita putus karena kabelnya pendek, nggak sampai ke atas gedung dengan ukuran 10 atau 12 meter.